Pak Muhadjir ini adalah salah satu menteri yang terkenal jarang cuti ya Pak ya? Kerja terus ya? Saya seingat saya Kapan selama liburnya, jadi Pak? menteri belum pernah cuti. Oh malah belum pernah cuti? Banyak Pak, serius tabungannya. Pak? Ya. Banyak tabungan. Sering jadi menteri ad interim karena menterinya sedang cuti. Oh, kenapa Pak? Bapak nggak capek? Kan butuh istirahat, liburan, healing, anak zaman sekarang mungkin istilahnya. Ya ketika kunjungan ke daerah itu kan sebagian dari cuti saya. Kalau nggak pernah libur, nggak pernah cuti, lalu keluarga gimana? Mereka nggak protes, Pak? Protes sih, tetapi kan dia tahu juga kalau dia protes tidak saya tanggapi kan. Tapi ada anak loh, ada anak usia 5 tahun loh, itu nggak protes loh Pak. Iya. 5 tahun yang masih kecil, Kelas 5. kelas 5 SD. Sudah kelas 5 ya. Nggak protes sama Dia bapaknya. sudah terbiasa dengan lingkungan hidup di lingkungan saya, jadi ya ada sih protes. Nggak diblok Pak WhatsApp-nya. Nggak pernah pulang itu. Nggak ada tuh. Kita baik-baik saja dalam keluarga. Karena ini sebetulnya tidak perlu saya sampaikan. Saya keluarga ini 3 generasi. Saya dari generasi baby boomer, istri saya generasi milenial, anak saya generasi Z dan Alpha sekarang ini. Jadi punya generasi Z, punya generasi Alpha. Yang terakhir generasi Alpha, jadi 4 generasi dalam keluarga. Ini ternyata luar biasa. Saya kalau sudah berkaca dengan tentang internet, tentang berbagai macam platform, saya harus belajar dengan anak saya, bahkan dengan istri saya. Gitu. Jadi betul-betul suasana perubahan-perubahan yang sangat dinamis, apalagi sekarang memasuki era industri 4.0 ini, kita tidak boleh malu, tidak boleh gengsi, belajar kepada yang jauh lebih muda. Dan itulah salah satu yang saya pahami, yang saya sadari. Gitu. Mau nanya tentang arus mudik ini, fasilitas buat anak-anak, Pak, untuk yang bermain. Ini kan konsentrasi mereka pendek, duduk di mobil berjam-jam. Ada nggak sih fasilitas edukasi, fasilitas bermain? Sama satu lagi Pak, ruang laktasi buat ibu-ibu yang menyusui ya. Karena penting sekali untuk ibu, anak, perjalanan panjang, jangan sampai mereka jadi cranky gitu ya Pak ya. Karena harus berlama-lama. Dipersiapkan nggak sih Pak? Ya ini walaupun pertanyaan dari Bu Novi, tapi ini saya anggap saran. Jadi saran bagus, akan saya perhatikan betul. Memang sebetulnya sudah ada di beberapa titik, tapi memang belum maksimal saya lihat. Baik, tepuk tangan. Bu Novi saya selalu concern terhadap anak-anak dan perempuan. Betul. Karena itu memang pertama ya harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Setiap bencana itu pasti yang kita cek dulu adalah ketersediaan fasilitas yang untuk anak-anak dan perempuan. Yang termasuk kemarin kita mengirim bantuan untuk Palestina yang sudah disetujui oleh Bu Menlu dan kita akan mengirim senilai 15 miliar, 15 miliar untuk Palestina. Itu yang kita upayakan, yang kita utamakan adalah kebutuhan untuk ibu-ibu dan kebutuhan untuk anak-anak. Nah, ini sangat produktif sekali. Ada suara dari masyarakat dan langsung kepada pengambil kebijakan. Nah, tadi dari Kak Novita soal anak-anak dan ibu. Kalau misalnya Gian, ada yang ingin disuarakan, mau ada Pak Muhadjir di sini? Nah, ini nih, apa nih? Enggak sih. Saya harus serius ini kalau. Saya pengen nanya aja, mudik kali ini seberapa besar mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bapak sendiri sehingga mungkin mudik tahun ini lebih lancar. Karena kan kita tahu beberapa tahun kemarin kan mudik ada COVID, baru tahun lalu baru bisa mudik lagi. Ya. Dan kayaknya penumpukan selama bulan puasa macet semakin parah nih. Nah, saya cuma takut nih ada penumpukan Pak di jalan Pak. Apalagi tadi berkaitan dengan anak kecil, saya juga masih punya 3 tahun. 3 tahun Pak, sekarang lagi hobi-hobi manjat gunung Pak, 3 tahun. Apa kira-kira Pak perubahan yang paling signifikan Pak? Yang jelas penambahan fasilitas, penyeberangan misalnya di Merak Bakahuni. Kalau penyeberangan Ketapang Gilimanuk relatif
intensitasnya tidak terlalu tinggi. Dan dari sana nanti sudah ada pelabuhan alternatif, yaitu lewat Situbondo. Jadi mereka yang akan menyeberang menuju ke NTB, ke Lombok dan Sumbawa dan seterusnya, itu tidak perlu lewat Gilimanuk, Ketapang Gilimanuk, tapi cukup lewat Situbondo langsung, sehingga tidak menambah kemacetan penyeberang ke arah Bali. Sementara yang di Merak, kemarin saya sudah tinjau langsung, itu ada penambahan dermaga. Jadi nanti ada penambahan dermaga Ciwandan, ada BBJJ, kemudian dermaga yang ada di Merak kita tambah untuk penumpang, itu sudah kita tambah. Kemudian pelebaran jalan sudah kita perbaiki semua, sehingga kapasitas penyeberangan yang diberikan akan mengalami kenaikan 50% itu bisa kita atasi. Tapi satu hal lagi pesannya juga Pak, kontrol harga tiket transportasi biasanya itu kalau misalnya mendekati hari H mudik atau arus balik tiba-tiba naik. Nah itu seperti apa Pak? Antisipasi dan intervensi dari pemerintah? Kan harga tiket itu kan ada batas bawah, ada batas atas. Dan itu memang kita beri kelonggaran gitu. Ya memang kan ini yang menikmati Lebaran jangan hanya yang mudik saja dong. Supir kan juga perlu, pemilik kendaraan juga perlu gitu kan. Yang penting tidak melampaui batas atas. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke box selanjutnya, Pak. Berkenan untuk pilih box nomor berapa? Oke, saya minta dari Kang Maman deh yang membuat pilihan. Oke, Kang Maman, dibantu. Box nomor berapa? Kalau saya senangnya nembak aja, supaya netral ya. Setelah tadi nomor 2, sekarang saya nomor 1 lah. Nomor 1 ya. Berarti beda dong pilihan dengan saya. Sudah diwakilkan Kang Maman. Kamu pilih nomor 1. Ajak mikir. Karena ini sudah mumpung ada Bapak Menko PMK Pak Muhadjir, boleh dong kita saling berpikir. Tapi kali ini mewakili panelis dan juga saya adalah Gian. Silakan Gian dan Bapak berkenan untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gian dan Pak Muhadjir Effendi. Silakan. Malam Pak. Ya, malam. Ya. Jangan sulit-sulit tuh tanyanya. Enggak Pak, mudah Pak ini Pak. Mudah Pak. Kita mulai dari yang paling muda yang mungkin sebenarnya udah banyak sering di internet. Kenapa matahari tenggelam Pak? Matahari tenggelam. Menurut saya tidak tenggelam itu. Malu aja dia. Ya dia malu Pak karena nggak bisa berenang Pak. Bukan. Malu karena banyak yang dugem. Malu karena banyak yang dugem. Ya, kalau malam kan banyak orang dugem kan, lah dia malu. Oh benar. Karena matahari nggak bisa dugem ya Pak ya. Apalagi ya. Masih yang matahari juga Pak, masih yang muda-muda juga Pak. Boleh. Kenapa matahari 1? Matahari 1. Sebetulnya apa enggak 2 ya? Kalau 2 mata harimau Pak. Jadi tektokan ya. Oke, agak susah Pak. Oh ya. Jenis ban yang bisa tiba-tiba meledak. Jenis ban yang bisa tiba-tiba meledak. Ya. Nyerah Pak? Saya tahu Ban mobil. jawabnya. Bukan. Saya tahu nih jawabnya. Bansos Pak. Bansos. Aduh. Bansos. Iya, bansos kan. Iya. Tiba-tiba meledaknya gimana kalau bansos? Suara Pak. Ya, meledaknya suara duar gitu Pak. Dan jangan balikin untuk bertanya. Saya yang deg-degan Pak. Oh iya, maaf. Iya. Ular. Kenapa ular bisa membantu masyarakat? Ular Bisa membantu masyarakat. bisa membantu masyarakat. Ya. Ya karena ular kan punya bisa. Ya. Bisa itu bisa dipakai untuk serum. Ya betul. Serum bisa digunakan untuk mengatasi kalau orang kena bisa, itu bisa digunakan untuk menetralisir. Bener lagi. Karena ular banyak bisanya ya. Gimana? Udah, ada lagi ya? Lagi dong. Menyiksa nih. Dua lagi. Oke, ban yang marah-marah Pak. Banjir. Banteng Pak. Udah Pak. Oke. Ini dari Gian. Boleh dong, 1 saja Bapak ada tebak-tebakan untuk Gian nggak? Sebagai Waduh. balasan. 1 saja Pak. Ini lebih kayak ngerjain skripsi nih Pak.
Ayo, Pak. Apa ini? Makanan apa yang tidak dijual di pasar? Waduh. Nasi Honolulu. Nasi Honolulu. Nasi apa tuh? Nasi Hawaii nggak ada. Oh iya, iya. Nah. Apa Pak? Nyerah Pak? Makan hati. Baik, terima kasih Bapak Muhajir. Pak, terima Tepuk kasih tangan banyak, buat Mas. Gian juga. Sebelum what next saya ingin Bapak mengklarifikasi soal bansos, Pak. Sebelum Bapak akhirnya mundur nanti supaya clear nih. Ya. Yang diributkan kemarin itu gimana sih ceritanya, Pak? Dipersembahkan oleh Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.